Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sehingga kita bisa melakukan banyak kegiatan di hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan juga Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ini kepada setiap muslim untuk bisa terus menerus memiliki hubungan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang keutamaan, kemuliaan daripada ibadah salat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil sebatang ranting pohon. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daun tersebut berguguran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar." Kemudian Abu Dzar menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang muslim menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab At-Targhib. Biasanya pada musim gugur, daun-daunan berguguran dari pohonnya sehingga ada sebagian pohon yang tidak tersisa daunnya sedikit pun. Itulah perumpamaan daripada ibadah sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas. Segala dosa akan diampuni dan tidak ada satu dosa pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, hanya dosa-dosa kecil yang dapat diampuni dengan sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat. Karena itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, maka itu adalah perkara yang lain. Dari Abu Utsman radhiyallahu anhu katanya, "Aku berada bersama Salman radhiyallahu anhu di bawah sebatang pohon. Lalu dia mengambil sebatang ranting kering dari pohon tersebut dan mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daunnya pun berguguran. Kemudian ia berkata, 'Wahai Abu Utsman, kenapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Kenapa engkau berbuat demikian?' Kemudian dia menjawab, 'Beginilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengguncang-guncangannya sehingga daun-daunnya pun berguguran. Beliau bersabda, 'Wahai Salman, kenapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?'
Kemudian aku bertanya, kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu, niscaya berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Kemudian beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya amal kebaikan tersebut menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Surat Hud ayat 114. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tobrani, dan Imam Nasai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Salman, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu, dalam hadis di atas menunjukkan sebagian kecil daripada bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mencintai orang lain, maka ia akan bersikap, bertingkah, atau meniru-niru tingkah laku orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu mengetahui hakikatnya dengan baik. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sering mengulangi sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meniru-niru perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menerangkan suatu hal. Hadis-hadis mengenai pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya. Di sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, kemudian ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah kotoran masih melekat pada tubuhnya? Para sahabat pun menjawab, tidak. Kotoran tidak akan melekat pada tubuhnya. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab At-Targhib. Dari sahabat mulia Jabir radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam mengalir di depan pintu rumah seseorang daripada kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Targhib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, maka airnya pun semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itulah hadis di atas telah memisalkan sholat, mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam. Jika seseorang mandi di dalamnya, maka badannya pun akan bersih. Begitu pula sholat yang dilakukan dengan tertib akan membersihkan segala dosa. Dan masih banyak hadis lain yang menyebutkan masalah tersebut. Dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di antara 5 waktu sholat terdapat kafarah atau penghapus dosa, yakni di antara satu waktu sholat dengan sholat lainnya, disebabkan oleh keberkahan sholat tersebut, maka dapat menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang, ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan sholat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena istighfar dan juga taubat yang terdapat di dalam bacaan sholat. Dari perumpamaan di atas, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya sholat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dengan sholat secara sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni. Maka jika kita enggan memperoleh rahmat, luasnya ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang akan rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah, menolak perintah-perintahnya, dan meremehkan firman-firmannya. Bahkan seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah yang maha mulia sangat menyayangi diri kita. Walaupun kita menentang perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk agar kita memperbaiki kesalahan-kesalahan diri kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah tersebut, betapa bodohnya diri kita. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita sangatlah berlimpah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa tidur dengan niat akan sholat tahajud, tetapi ia tertidur terus, maka ia akan tetap mendapatkan pahala sholat tahajud yang ia niatkan tersebut. Di dalam kitab At-Targhib. Masya Allah, betapa mudahnya agama Allah ini, dan betapa luas rahmatnya, dan betapa ruginya diri kita jika kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pesan singkat ini dapat memberikan manfaat dan juga bisa mengingatkan kita semua tentang betapa istimewanya ibadah sholat yang kita lakukan. Ia bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.